Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan membahas metode rekursif melanjutkan video sebelumnya, yaitu rekursif untuk studi kasus faktorial dan deret angka Fibonacci. Maka di video kali ini akan kita bahas metode rekursif untuk studi kasus Tower of Hanoi atau Menara Hanoi. Jadi nanti di dalam metode rekursif Tower of Hanoi ini yang dihasilkan adalah teks ya. Yang ditampilkan nanti adalah teks, tulisan, urutan langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh kita ya, oleh manusia untuk memindahkan piringan-piringan dalam kasusnya Tower of Hanoi. Hal ini sedikit berbeda dengan metode rekursif sebelumnya, yaitu metode rekursif untuk faktorial dan Fibonacci. Kalau faktorial dan Fibonacci luarannya menghasilkan angka, menghasilkan bilangan, sedangkan di metode rekursif Tower of Hanoi ini nanti yang dihasilkan adalah teks ya, tampilan teks, yaitu urutan-urutan langkah apa yang harus dikerjakan step by step-nya, pemindahan piringan dalam kasus Tower of Hanoi. Hampir sama dengan Fibonacci, di Tower of Hanoi ini menggunakan dua recursive call ya di dalam badan fungsinya tower nanti. Jadi ada dua pemanggilan secara rekursif. Sebagaimana Fibonacci, maka recursive call yang kedua tidak akan pernah dieksekusi, tidak akan pernah dijalankan sebelum recursive call yang pertama selesai dikerjakan. Jadi itu prinsip yang sama yang nanti akan kita terapkan di Tower of Hanoi. Baik, untuk singkatnya langsung saja kita praktekkan menggunakan tools bantuan Microsoft Paint ya untuk menggambarkan prosesnya. Jadi sama dengan pertemuan sebelumnya, dengan video sebelumnya, untuk melakukan tracing metode rekursif itu kita gunakan gambar ya, kita gunakan diagram ya untuk memecah menguraikan proses dan subprosesnya. Tidak lagi menggunakan tabel ya. Jadi kalau di dalam kasus dalam kasus perulangan biasa maupun perulangan bersarang, kita menyelesaikan tracing dengan cara membuat tabelnya, berisikan kolom-kolom untuk masing-masing variabelnya. Tapi untuk kasus rekursif yang kita buat adalah gambar, yang kita buat adalah diagramnya. Jadi ini bedanya. Jadi nanti kalau kita dihadapkan dengan source code yang ada recursive call-nya, itu jangan sekali-kali melakukan tracing dengan tabel ya, nanti akan sangat menyusahkan ya, sangat menyusahkan. Jadi kita akan tracing dengan menggunakan gambar. Baik, di Microsoft Paint sudah saya kopikan source code untuk Tower of Hanoi di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Ini ada source code program Tower of Hanoi, ada main-nya, ada bagian main-nya. Dia memanggil metode tower sebagai pemicu ya, sebagai trigger pertama kali. Main memanggil metode tower dengan parameter 3 ACB ya, 3 adalah jumlah piringannya, A adalah from-nya ya, tiang asalnya, C adalah tiang tujuannya, sedangkan B adalah tiang bantuannya. Jadi akan dipindahkan 3 piringan dari tiang A menuju tiang C dengan bantuan tiang B. Ketika dipanggil tower 3 ACB di main, maka nanti program akan lompat ke metode tower yang ada di atasnya ini. Jadi program akan mengeksekusi metode tower ya, yang ada di atasnya void main.
Ada 4 parameter, integer n, karakter from, karakter to, dan karakter aux. Aux ini auxiliary, bantuan. Jadi ada 3 tiang dan 1 n. N-nya adalah nomornya piringan nanti ya, nomornya piringan. Baik, ke dalam metode tower nanti ada way out-nya di sini. If n sama dengan 1, ini way out-nya, ini jalan keluarnya. Jika nanti n yang dipanggil di metode tower ini bernilai 1, maka tampilkan perintah, ya, tampilkan teks, pindahkan disk, ya, piringan 1 dari tiang from menuju tiang to, ya. Kemudian return, ya, selesai. Jadi metode akan berhenti, metode rekursif akan selesai ketika n-nya sama dengan 1. Jika false, ya, jika n sama dengan 1 bernilai false, maka akan lompat ke perintah di bawahnya. Ya. Ada 3 perintah di sini. Tower n-1 from aux to, ya, dipanggil recursive call-nya dengan n-nya berkurang 1. Kemudian hati-hati urutannya berubah, ya. Urutan posisinya berubah. Jadi kalau induknya, ya, induknya urutannya adalah from to aux, maka anaknya yang pertama ini, ya, itu urutannya menjadi from aux to. Ya, hati-hati di sini. Kemudian dipanggil perintah berikutnya, system out, print line, pindahkan disk n, ya, pindahkan piringan n. N-nya nanti ini mengikuti n-nya induk, ya, yaitu induk yang di atas ini. Bukan n-nya tower yang di atasnya persis, tapi n yang pemanggilnya. Pindahkan disk n dari from ke to. From ke to-nya juga mengikuti induknya. Jadi parameter kedua dan parameter ketiga. Kemudian perintah terakhir ada pemanggilan recursive call lagi, tower n-1. Hati-hati urutannya dibalik lagi. Aux to from, ya. Aux to from. Jadi aux yang di induknya ada di belakang itu nanti akan dipindah ke depan, ya. Kemudian to-nya tetap di tengah. Kemudian yang di belakang from. Jadi from yang di induk itu ada di posisi parameter kedua, maka di anak yang kedua from akan menempati parameter yang keempat, ya, yang terakhir. Jadi hati-hati di recursive call-nya posisinya diubah, ya, urutan parameternya diubah. Ya, jadi hati-hati di sini. Ini yang paling krusial, ya, titik yang paling krusial. Jadi perlu kita hati-hati. Nanti kita akan lihat di prakteknya supaya lebih jelas. Baik, jadi ini isi metode towernya. Ya. Jadi ada 3. Ya. Jadi karena ada 3 perintah di luar way out, ya, di luar n sama dengan 1, itu ada 3 perintah, maka nanti kita akan gambarkan subprosesnya dengan 3 perintah ini. Ya, kita gambarkan subproses rekursifnya untuk 3 baris perintah ini. Baik, kita gambarkan, ya, tempatnya. Kita buat teksnya, ya, kita buat teksnya. Jadi ketika dipanggil nanti di main tower 3 ACP, maka nanti ada proses utama. Kita gambar di sini tower 3 ACP. Ini proses utamanya yang di run di main. Jadi main memanggil tower 3 ACP. Ketika dipanggil tower 3 ACP, n-nya dicek, ya, n-nya berapa? N-nya 3, ya. N-nya 3. Karena n-nya 3 dicek di sini. Apakah n sama dengan 1? Apakah 3 sama dengan 1? Tentunya false, ya. Jadi way out-nya belum ketemu. Ketika di sini false, maka dia akan eksekusi bagian perintah yang di luar way out. Jadi ada 3 baris perintah di sini. Ya, karena ada 3 baris, kita buat subprosesnya untuk 3 baris perintah ini. Ya. Maka akan memanggil di sini, ya. Maka akan memanggil subproses, ya. Akan memanggil subproses. Kita buat gambarnya. Ya.
Tower 3CP akan memanggil subproses ya, subproses. Yang pertama adalah tower N-1 from aux2. Kita buatkan box-nya dulu ya, kita akan buatkan box-nya dulu, kotaknya dulu. Ya, dipanggil tower. Kita ketik tower. Ya. Kemudian N-1, N-nya adalah N induk, 3 dikurangi 1 menjadi 2. Oke. Kemudian urutannya berubah menjadi from aux2 ya. From aux2. From-nya lihat atas ya. From-nya lihat atas, from-nya adalah A. Ya. Kemudian aux-nya lihat atas yaitu B. Kemudian to-nya lihat atas yaitu C. Oke. Baik. Jadi tower N-1 from aux2 menjadi tower 2 A, B, C. Ya. Baik, ini perintah pertama. Kemudian kita buat perintah yang kedua. Ya. Perintah yang kedua yaitu system out println pindahkan this n. Pindahkan this n. Kita tulis n-nya saja ya untuk mempersingkat. Pindahkan piringan n. N-nya berarti induknya ya. Jangan lihat yang 2 di atasnya, tetapi lihat induknya. Induk prosesnya, yaitu n-nya adalah 3. Pindahkan piringan 3 dari mana ke mana? Dari from ke to. Ya. From ke to-nya lihat dari induknya, bukan atasnya persis, induknya. Sekali lagi lihat induknya. Induknya. Dari from ke to. From-nya adalah A. Ya. Jadi from to aux, from-nya adalah A. Ke ya. To, ya. To-nya adalah C. Ya. 3 dari A ke C. Ya. Oke, ini adalah perintah yang kedua. Jadi dari system out println pindahkan this n dari from ke to. Ya, kita ambil variabelnya saja. N-nya adalah 3, from-nya adalah A, to-nya adalah C. Oke, itu perintah keduanya. Kita buat perintah yang berikutnya. Perintah yang ketiga. Perintah yang ketiga terjadi recursive call lagi. Ya. Dipanggil metode tower lagi. N-1 jadi 2. Kemudian argumennya ditukar lagi ya, aux to from. Jadi aux to from ini nanti sekali lagi referensinya adalah induknya, yang pemanggilnya, bukan atasnya. Jadi yang kita lihat adalah induknya ini. Ya, tower 3ACP ini induknya. Maka kita referensinya dari sini. Aux-nya yang mana ini? Aux-nya adalah B. Kemudian to-nya yang mana ini? To-nya adalah C. Kemudian from-nya kita lihat atasnya ini adalah A. Oke. Jadi dipanggil tower 2 BCA. Oke. Baik, jadi subproses pertama dari pemanggilan tower 3ACP menghasilkan 3 perintah, yaitu tower 2 ABC, pindahan piringan 3 dari A ke C, kemudian panggil tower lagi 2 BCA. Ya, prinsipnya rekursif itu selesaikan dulu yang atas ya. Selesaikan dulu yang atas. Baris kedua tidak akan pernah dieksekusi sebelum tower 2 BC selesai. Ya, tower 2 BCA juga sama, tidak akan pernah dieksekusi sebelum tower 2 BC selesai dan 3 AC selesai. Kita cek sekarang tower 2 ABC ya.
tower 2 ABC, N-nya berapa? N-nya 2, ya. N-nya 2. Dicek way out-nya, ya, ketika N sama dengan 1. Apakah N sama dengan 1? 2 sama dengan 1. True atau false? False, ya. Salah. Karena masih salah, berarti dia akan memanggil recursive call lagi. Maka dari itu kita buatkan subprosesnya lagi. Untuk 3 perintah berikutnya. Tower N-1 from aux to system out print line, kemudian tower N-1 aux to from. Jadi kita pecah, kita buat subproses baru lagi. Baik, kita buat di sini misalnya, ya. Kita buat subproses baru. Oke. Yang pertama adalah kita buat flow-nya dulu, ya. Kita buat flow-nya dulu. Jadi ini memanggil rekursif, ya. Jadi tower 2 ABC belum bisa dieksekusi, belum bisa return, ya, belum ketemu way out. Kenapa? Karena N-nya masih 2. Sehingga karena N-nya masih 2, dia memanggil recursive call lagi. Ya. Dia memanggil recursive call lagi. Oke, kita buat perintah yang pertama. Dipanggil tower lagi. Ya. N-1, N-nya lihat induknya, ya, yaitu 2 ABC. Maka N-1-nya adalah 1, ya, 2 dikurangi 1, 1. Kemudian from aux to, ya, lihat induknya. From-nya di sini, ya, from-nya di sini adalah A. Kemudian aux-nya adalah C, ya. Kemudian to-nya adalah B. Ya, jadi dibalik, posisinya ditukar. Oke, ini perintah pertama. Kita garis dulu. Kemudian perintah yang kedua, sistem out print line pindahkan disk N. N-nya adalah induknya, ya, bukan 1, tetapi 2. Ya, induknya adalah 2. Pemanggilnya. Pindahkan dari from ke to. Ya, from-nya lihat induknya. Ya, from-nya adalah A. Pindahkan ke, ya, to-nya. Ya. To-nya di sini, ya, itu adalah parameter yang ketiga, yaitu B. Oke. Ya. Pindahkan piringan 2 dari A ke B. Kita tutup dulu. Oke, kemudian perintah yang ketiga. Dipanggil lagi recursive call tower N-1, 1. Kemudian aux to from. Lihat induknya, ya, lihat induknya. Aux-nya adalah C yang belakang, ya. Kemudian to-nya adalah, ya, B yang tengah. Kemudian from-nya adalah A. Baik, jadi tower 2 ABC dia akan membuat subproses baru recursive call dengan 3 perintah. Tower 1 ACB, pindahkan 2 dari A ke B, tower 1 CBA. Oke, kita eksekusi satu persatu lagi dari atas. Kita cek, ya, tower 1 ACB, apakah sudah bisa ketemu way out-nya? Kita lihat N-nya adalah 1, ya. Maka true di sini. N sama dengan 1 true. Maka perintahnya adalah pindahkan disk 1 dari from ke to. Berarti dia sudah way out, ya. Dia sudah way out. Kita gambarkan return, ya. Returnnya berubah balik begini aja. Ya, ini tanda kembali. Ya. Apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan adalah pindahkan disk 1. Kita ketik disk 1. Kita ketik disk 1 di sini, ya. Jadi perintah yang pertama adalah tampilkan, ini urutan yang pertama, ya.
urutan yang pertama, pindahkan, tampilkan satu, jadi satu dari dari from ke to, ya. From-nya adalah from-nya adalah A ke to, ya. To-nya adalah C, ya. Pindahkan, ya, dis A, ya, di satu dari from-nya adalah A ke C, ya. Ini step pertama, ya. Di step pertama yang terjadi adalah memindahkan piringan nomor 1 dari A ke C. Oke. Kemudian tower 1 ACB selesai karena sudah written. Eksekusi baris di bawahnya, yaitu pindahkan piringan 2 dari A ke B. Ya. Jadi ini step nomor 2. Kita beri urutan saja dengan warna yang berbeda supaya jelas, ya. Ini step nomor 1. Oke. Kemudian ini step nomor 2. Oke. Ya. Setelah itu eksekusi baris ketiga, tower 1 CBA. N-nya 1, berarti sudah memenuhi kriteria way out. Berarti terjadi return. Kita tandai return. Warnanya hitam supaya sama. Ya, ini terjadi return, ya. Apa yang dieksekusi? Pindahkan, ya. Pindahkan piringan 1, ya. Pindahkan piringan 1 dari from ke to. Kita lihat parameternya. From itu adalah argumen yang kedua, to argumen yang ketiga, berarti dari C ke B, ya. Dari C ke B. Oke. Dipindahkan piringan 1 dari C ke B. Ini langkah yang ketiga, ya. Kita beri nomor, ini adalah langkah yang ketiga. Oke. Selesai, ya, satu subproses selesai, kembali ke pemanggilnya. Ya, kembali ke pemanggilnya, yaitu tower 2 ABC. Kita buat garis kembali. Jadi kembali ke pemanggilnya. Oke. Kita beri tanda anak panah, ya, supaya jelas, ya. Oke. Tower 2BC berarti selesai, ya. Tower 2BC selesai. Lanjut ke perintah di bawahnya. Jadi karena tower 2BC sudah selesai dikerjakan, pindah ke perintah di bawahnya, yaitu 3A ke C. Berarti ini langkah yang keempat, ya. Jadi kita sudah punya 1, 2, 3, maka 3 dari A ke C adalah langkah yang keempat, ya. Kita tulis nomornya yang keempat. Ya, ini adalah step yang keempat. Baik. 3A ke C sudah dieksekusi, kita eksekusi baris berikutnya, yaitu tower 2 BCA. Kita cek, ya. N-nya berapa? N-nya 2. 2 berarti belum way out, ya, karena masih false, ya. Apakah N sama dengan 1? Apakah 2 sama dengan 1? False. Ya. Karena false berarti dia membuat subproses rekursif yang baru. Kita buat subproses rekursif yang baru. Kita buat di sebelah
kanannya. Oh, maaf, warnanya belum kita ubah. Kita buat subproses baru ya. Sama nanti berupa 3 ya, berupa 3 baris. Ya. Jadi tower 2 BCA itu karena 2-nya belum way out, maka dia membuat subproses baru. Kita panggil yang pertama, tulis tower n-1 from aux2. Tower n-1, n-nya induk yaitu 2 dikurangi 1 menjadi 1. Kemudian urutannya from aux2. From itu adalah yang parameter yang kedua yaitu B. Kemudian aux2. Aux-nya adalah yang paling belakang gitu. Kemudian to-nya adalah yang di tengah yaitu C. Oke, ini perintah yang pertama. Kita garis dulu batasnya. Kemudian perintah yang kedua. Perintah yang kedua adalah teks, tampilan teks. Kita tulis di sini pindahkan disk ke N. N-nya lihat induknya yaitu 2 ya. Bukan atasnya tapi induknya yaitu 2. Dari from ke to, lihat lagi induknya ya. Lihat pemanggilnya, induknya. From-nya adalah B ya. Yang kedua, parameter yang kedua. Kemudian pindahkan ke to. Pindahkan ke to-nya adalah induknya juga, yaitu parameter yang ketiga, C. Ya. Oke, kemudian kita tutup. Kita tutup untuk perintah yang kedua. Kemudian perintah yang ketiga itu terjadi recursive call lagi. Tower n-1 lihat induknya ya. Pemanggilnya 2 dikurangi 1 menjadi 1. Ya, kemudian urutan parameternya ditukar lagi susunannya. Aux to from. Aux itu adalah yang paling belakang yaitu A. Kemudian to itu adalah parameter yang ketiga yaitu C. Kemudian from. From-nya adalah parameter yang kedua, P. Oke, baik. Jadi sudah lengkap perintah hasil dari tower 2 BCA, yaitu tower 1 BAC, pindahkan piringan 2 dari B ke C, panggil tower 1 ACB. Kita eksekusi dari atas ke bawah ya. Kita eksekusi berurut dari atas ke bawah. Tower 1 BCA. Oke, tower 1 BAC. Maaf. N-nya 1, berarti sudah way out ya. Karena sudah way out, ya kita tandai way out ya. Kita tandai way out. Dia sudah kembali ya. Way out. Apa yang dikerjakan? Pindahkan disk 1, ya, pindahkan piringan 1 dari from ke C. Pindahkan piringan 1, saya tulis di samping di sini. Piringan 1 dari mana ke mana? Dari from ke to. From-nya adalah B. Ya. Jadi kita lihat induknya, ya, pemanggilnya. From-nya adalah B. Kemudian to-nya itu adalah A. Ya.
Ya, pindahkan piringan 1 dari B ke A. Berarti ini langkah ke berapa? Kelima, ya, langkah kelima. Ini adalah langkah yang kelima. Kita beri keterangan di sini aja ya, sampingnya. Ini langkah nomor 5. Mungkin sedikit kita geser ke atas. Ya, ini langkah nomor 5. Kemudian selesai tower 1 BAC karena sudah return, ya. Eksekusi perintah di bawahnya. Pindahkan piringan 2 dari B ke C. Berarti ini langkah ke-6, ya, langkah ke-6. Oke. Kemudian kerjakan tower 1 ACB. N-nya 1, berarti sudah ketemu way out. Pindahkan bis 1, ya, from ke to. Pindahkan bis 1. Kita pindahkan piringan 1. Kita beri teks di sini 1. Warnanya kita ubah dulu. 1 dari from, ya, from ke to. Pindahkan dari from ke to. From-nya adalah A. To-nya adalah sebelahnya, yaitu C. Ya. To-nya adalah sebelahnya. Ya, jadi from-nya adalah A, to-nya adalah C. Oke, berarti ini adalah langkah ke-7, ya, langkah ke-7. Ini adalah langkah yang ke-7. Baik. Subproses rekursif selesai. Oh, ini ada yang kelewatan. Returnnya kita belum tambahkan. Ya, ini. Baik, subproses rekursif selesai. Ya, 3 baris perintah dieksekusi selesai. Maka kembali ke pemanggilnya. Ya, kita buat garis untuk menunjukkan kembali. Ya. Oke. Baik. Berarti paket sub proses dari tower 3 ACB selesai. Kenapa? Karena semua perintahnya sudah dieksekusi, ya. Tower 2 BC selesai, 3 ACB selesai, tower 2 BCA selesai. Ya, karena sudah selesai, ya kembali ke pemanggilnya, ya. Kembali ke pemanggil. Ya, jadi terakhir prosesnya selesai ke pemanggil. Nah, baik. Jadi ini jalannya tracing rekursif untuk tower of Hanoi. Menghasilkan 7 langkah, ya, menghasilkan 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ini nanti bisa dicek di jalannya program apakah sudah benar 7 langkah ini yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pemindahan 3 piringan dari tower A ke C menggunakan tower B sebagai bantuan. Ya, jadi ini contoh tracing rekursif Tower of Hanoi dengan 3 piringan. Ya. Dengan cara yang serupa, dengan proses yang serupa, bisa dikembangkan, ya, bisa dicoba untuk menyelesaikan 4 piringan, 5 piringan, dan seterusnya. Nah, saya kira sampai di sini dulu untuk penjelasan tracing rekursif Tower of Hanoi.
silahkan dicoba, ya silahkan dipraktekkan untuk latihannya dengan menggunakan 4 piringan maupun yang 5 piringan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat belajar, selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.